الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أنواع البلاء بالدعاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين ahli Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayahnya, ridha inayahnya, rahmat karunia serta nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu mendirikan salat Jumat berjamaah. Doa dan harapan kita bersama, mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, sedekah serta infaknya, maupun amal ibadah yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teruntai salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqamah berpegang teguh kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis, di masjid yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih kehidupan kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah, sering kita bertanya-tanya, kenapa negeri kita, bangsa kita, negeri kita yang tercinta Indonesia seringkali ditimpa bencana, ditimpa musibah, ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, silih berganti, tidak ada henti-hentinya. Wabil khusus yang sekarang masih terjadi wabah virus corona yang membuat kebanyakan rakyat Indonesia merasa khawatir dan takut terkena wabah virus corona sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bangsa kita, negeri kita tidak henti-hentinya ditimpa musibah bencana dari Allah Subhanahu wa taala?
Jawabannya ada dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma asabaka min hasanatin, apa saja nikmat karunia yang kamu peroleh itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan, anak yang soleh, diberikan istri yang solehah, perdagangan yang diberkahi oleh Allah, tanaman-tanaman yang tumbuh subur, semuanya itu adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keselamatan, Allah berikan kita kekuatan sehingga bisa beribadah. Itu adalah nikmat dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Allah peringatkan kita, Allah ingatkan kita, apa-apa bencana yang menimpamu itu semata-mata datang sebab dosa-dosamu yang telah melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arsalnaka linnasi rasula, firman Allah, kami telah mengutusmu hai Muhammad sebagai rasul kepada seluruh manusia. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Allah telah mengutus para nabi dan rasul. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul untuk seluruh manusia, membawa kebenaran, memerintahkan manusia supaya taat kepada perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul untuk membawa syariat agama Islam, mengajarkan yang hak, agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan di dalam Al-Quran, apa saja bencana yang menimpamu itu semata-mata datang dari kesalahanmu, perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yasin ayat 19 Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Qalu ta'irukum ma'akum, para nabi dan rasul telah memberi peringatan kepada manusia. A in dzukirtum, kata para nabi dan rasul, jika kalian diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan manusia tidak menerima ketika diberi peringatan oleh para nabi dan rasul. Manusia kebanyakan tidak menerima ketika diberi nasihat oleh para guru, para asatidz, para kiai, para habaib. Di dalam salat Jumat mereka seolah-olah tidur, seolah-olah tidak mau mendengarkan nasihat. Itu bertanda betapa kerasnya hati mereka karena tidak mau menerima nasihat dari Al-Quranul Karim. A'in dzukirtum, jika kamu mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bal antum qaum musrifun. Kenapa kita diberi peringatan oleh Allah? Karena perbuatan maksiat yang sudah melampaui batas. Allah beri peringatan supaya kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Yang kedua,
kenapa negeri kita ini selalu ditimpa musibah bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada henti-hentinya. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 58 bahwasanya Allah taala berfirman, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Berapa banyak penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, terlebih ketika terjadi wabah virus corona ini. Ini nyata sekali apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 58, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Berapa banyak penduduk dari suatu negeri yang kami binasakan. Kenapa batirat ma'isyataha? Kenapa penduduk suatu negeri kebanyakan dibinasakan oleh Allah? Batirat ma'isyataha, karena hidup di dunia mereka lebih banyak bersenang-senang, berpoya-poya, berhura-hura daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, waktunya lebih banyak dihabiskan untuk bersenang-senang, berhura-hura, daripada duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena terlampau bersenang-senangnya mereka hidup di dunia, Allah hancurkan penduduk negerinya. Fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Rumah-rumah mereka dihancurkan oleh Allah sehingga tidak bisa didiami kembali kecuali hanya sedikit yang masih utuh. Wa kunna nahnul warithun. Firman Allah, kami adalah yang mewariskan di atas muka bumi. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah, ini peringatan bagi kita. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah Ta'ala menyatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Banjir di mana-mana. Berapa banyak penduduk dari suatu negeri yang kami binasakan. Kenapa batirat ma'isyataha? Kenapa penduduk suatu negeri kebanyakan dibinasakan oleh Allah? Batirat ma'isyataha, karena di dalam hidup di dunia mereka lebih banyak bersenang-senang, berpoya-poya, berhura-hura daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, waktunya lebih banyak dihabiskan untuk bersenang-senang, berhura-hura, daripada duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena terlampau bersenang-senangnya mereka hidup di dunia, Allah hancurkan penduduk negerinya. Fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Rumah-rumah mereka dihancurkan oleh Allah sehingga tidak bisa didiami kembali kecuali hanya sedikit yang masih utuh. Wa kunna nahnul warithun. Firman Allah, kami adalah yang mewariskan di atas muka bumi. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah, ini peringatan bagi kita. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah Ta'ala menyatakan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Firman Allah, telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Banjir di mana-mana, banjir bandang seringkali menerjang bangsa Indonesia. Kerusakan itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Lalu Allah turunkan bencana, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya mereka merasakan akibat dari perbuatan
diselamatkan. La'allahum yarji'un, tujuan daripada Allah menurunkan bencana supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah. Selanjutnya Allah taala memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an, kenapa bencana seringkali menimpa bangsa kita? Itu dikarenakan para tokohnya, para pemimpinnya, para pejabatnya sudah kelewatan, berbuat zalim, menindas rakyat, menyusahkan rakyat. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, partai mereka sendiri. Ini jelas nyata difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, firman Allah, apabila kami menghendaki kehancuran pada suatu negeri, sebelum kehancuran itu terjadi, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada para pemimpinnya, kepada para pejabatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Fafasatu fiha, yang terjadi justru sebaliknya, mereka berbuat fasik, berbuat maksiat, berbuat dosa, menindas rakyat, menyusahkan rakyat, fiha, di atas muka bumi. Karena jeritan hati para rakyat membuat Allah taala murka. Fahaqqa 'alaihal qaul, suatu negeri yang pemimpinnya, yang para pejabatnya zalim kepada rakyatnya, fahaqqa 'alaihal qaul, maka pantas pada suatu negeri itu mendapatkan perkataan dari Allah, kun fayakun, fadammarna 'alaihim tadmira. Jika Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka hancurlah negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya, kenapa musibah, bencana silih berganti datang menerjang bangsa Indonesia? Karena para pemuka agama diam bungkam melihat kemungkaran yang terjadi di depan matanya. Para pemuka agama bungkam melihat kemaksiatan yang terjadi di depan matanya. Para pemuka agama bungkam melihat para pemimpinnya, para pejabatnya berbuat mungkar, berbuat maksiat, menzalimi rakyatnya. Para pemuka agamanya bungkam, tidak mau memberi nasihat, sehingga suatu negeri itu dihancurkan, ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari bencana, dari siksa Allah yang tidak hanya terjadi pada orang-orang yang zalim saja. Sebab perbuatan orang yang zalim yang ada di kampung kita, di wilayah kita, lalu pemuka agamanya, ketua RT-nya, ketua RW-nya bungkam diam melihat kemaksiatan, kemungkaran yang ada di wilayahnya. Sebab perbuatan orang yang zalim, orang-orang saleh, orang-orang yang tidak berbuat maksiat pun terkena imbasnya, terkena kemurkaan dari Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari fitnah, dari bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, orang saleh pun bisa terkena akibatnya sebab perbuatan maksiat orang-orang zalim. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab, ketahuilah bahwasanya Allah Maha keras siksanya. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Semua firman-firman Allah itu adalah peringatan, nasihat bagi kita semua agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya,
وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa manusia sedangkan Nabi ada bersama manusia. Fadhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Rasulullah telah wafat. Bagaimana menghadirkan Nabi di tengah-tengah kita? Yaitu caranya dengan mencintai, dengan mengisi hati kita dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Itu dalam hakikatnya menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Allah bersumpah tidak akan menyiksa manusia selama Nabi Muhammad SAW ada bersama mereka. Dengan cara mencintai baginda Rasul, banyak bersalawat kepada baginda Rasul. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa manusia sedangkan mereka selalu beristighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuka agamanya taubat, pemimpinnya taubat, bahkan presidennya taubat, para menterinya taubat, rakyatnya taubat, pedagangnya taubat. Insyaallah negeri kita akan aman, damai, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada ajaran-ajaran Al-Qur'anul Karim. Hadirkan kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita dan basahi lidah kita dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi terjadi yang menimpa bangsa kita disebabkan karena sudah melampaui batas kita berbuat zalim kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang Islam dan kepada rakyat Indonesia. Dengan begitu insyaallah negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السماء